Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1241. Sebanyak 19 bola cahaya tergantung di tingkat atas pohon roh leluhur. Dengan kata lain, ada 19 buah roh leluhur yang matang. Zhou Yuan tiba-tiba merasa agak serakah. Dia ingin menelan semua 19 buah karena itu akan meningkatkan tingkat kultivasi rohnya secara signifikan. Namun dia tahu dia tidak bisa mengantongi semuanya dan tidak membaginya dengan orang lain. Para ahli dari berbagai klan surga Wanshu telah berkumpul di sini, termasuk mereka yang berasal dari klan naga mistik yang dipimpin oleh Jiang Hongying dan Jiang Ba. Dia pasti akan menimbulkan kemarahan publik jika dia menelan semua buah roh leluhur, dan dia serta Tuntun kemungkinan besar tidak dapat menahan serangan balasannya. Tuntun tiba-tiba menamparkan kepala Zhou Yuan dan mengirimkan pesan ke pikiran, "Zhou Yuan, ada kejutan dengan 10 buah roh leluhur." "Apa maksudmu?" tanya Zhou Yuan dengan bingung. Tuntun tidak mengatakan apa-apa lagi tentang ini dan mengirimkan pemikiran misterius lainnya, "Kamu akan tahu kapan waktunya tiba." Di balik pesan tersebut terdapat ekspresi Tuntun yang misterius dan bangga. Zhou Yuan kehilangan kata-kata. Baru beberapa saat kemudian dia mengerutkan keningnya dan berkata, 10 terlalu banyak. Ada total 19 buah roh leluhur yang matang. Dia merasa bahkan Jiang Ba, Jiang Hongying dan yang lainnya tidak akan berani memiliki nafsu makan yang besar untuk mengambil sebanyak itu. Jika Zhou Yuan tidak meninggalkan bagian untuk yang lain, tidak akan mudah untuk menghadapi kemarahan pihak lain. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kita ambil dulu. Zhou Yuan tetap tenang dan tidak tergoda oleh kata-kata misterius Tuntun. Tuntun menguap dan tidak memaksa lebih jauh. Dia hanya mengingatkan Zhou Yuan. Tentu akan lebih baik jika mereka berhasil, tetapi jika tidak masalah. Saat Zhou Yuan dan Tuntun sedang berbincang, auman harimau yang mengandung aura jahat yang menakutkan bergema dari langit yang jauh, menyelimuti seluruh dunia sejenak. Ekspresi banyak ahli sedikit berubah ketika mereka mendengar auman harimau yang memekakkan telinga. Itu adalah klan harimau ilahi yang mengguncang bumi. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Segera, beberapa sosok menembus udara dan mendarat di sekitar pohon roh leluhur seperti meteor, mengguncang tanah dengan keras. Hahaha, di sini ramai sekali. Aku tidak menyangka akan ada kesempatan seperti itu di sini. Tawa menggelegar bergema saat para ahli klan harimau ilahi turun. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang berdiri di posisi pemimpin. Dia penuh dengan bekas luka yang dalam dan mengerikan, dan bersama dengan matanya yang dipenuhi niat jahat, dia menyerupai binatang buas. Itu Meng Chong dari klan harimau ilahi yang mengguncang bumi. Ini satu lagi hal sulit. Dia akan mengurangi bagian buah roh leluhur kita. Petik 2, petik 2. Di tengah bisikan, pria kekar bernama Meng Chong menyeringai, gigi putihnya memantulkan cahaya. Dia menoleh ke arah klan naga mistik dan mengerutkan alisnya yang tebal ketika dia melihat Jiang Hongying dan Jiang Ba. Dia bahkan diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Dia menyadari betapa kuatnya Jiang Hongying dan Jiang Ba dan tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak akan mendapatkan bagian terbesar kali ini. Kemudian, dia memindai klan monyet emas yang dipimpin oleh Zhou Yuan. Tatapannya tertuju pada Zhou Yuan dan Tuntun selama beberapa napas sebelum dia perlahan menariknya kembali. "Meng Chong, baumu tajam," kata Jiang Hongying saat dia melihat Meng Chong. Meng Chong mengerucutkan bibirnya dan mengabaikannya. Jiang Hongying tidak peduli dengan sikap Meng Chong dan mengabaikan, "Meng Chong, aku punya saran. Bagaimana kalau klan harimau ilahi bergabung dengan kita untuk menyingkirkan pihak ketiga terlebih dahulu? Setelah itu, kamu dan aku dapat menikmati bagian terbesarnya. Bukankah itu lebih baik daripada membagi menjadi 3 kelompok?" Jin Zong dan yang lainnya langsung memerah karena marah. 3 kekuatan terkuat yang hadir, yaitu klan naga mistik, klan harimau ilahi, dan klan monyet emas, tidak diragukan lagi akan memenangkan bagian tertinggi. Tapi Jiang Hongying ingin bergabung dengan klan harimau ilahi untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Mata Meng Chong berbinar ketika dia mendengar tawaran itu dan beberapa ahli klan harimau ilahi di belakangnya juga tergoda. Di antara 3 kekuatan terkuat, klan naga mistik tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Dengan kata lain, klan harimau ilahi akan mendapat manfaat jika mereka bekerja sama. Tim dari klan lain hanya menonton dengan dingin di pinggir lapangan.
Mereka juga ingin melihat tiga kekuatan terkuat bertarung karena itu berarti mereka bisa memanfaatkan situasi kacau ini. Namun yang mengejutkan semua orang, Meng Chong menyeringai setelah merenung selama beberapa detik dan berkata, Jiang Hongying, aku tidak tertarik untuk terlibat dalam urusanmu, aku tidak ingin bekerja untukmu. Dia mengulurkan 4 jari dan berkata, aku hanya membutuhkan 4 buah roh leluhur di sini. Kalian bisa bertarung untuk yang lain. 4 tidak dianggap banyak dari total 19 tapi itu juga tidak kecil. Meskipun Meng Chong tampak kasar dari luar, dia memiliki pikiran yang sangat tajam dan jelas memilih jumlah tersebut karena tidak akan memicu banyak perselisihan. Banyak penonton yang terlihat sedikit kecewa saat Meng Chong menolak. Orang itu terlihat keras kepala tapi nyatanya sangat berhati-hati. Jiang Hongying mendengus dingin. Harimau bodoh itu ternyata tidak sebodoh itu. Jiang Hongying tidak terlalu peduli jika rencananya gagal. Dia melirik Zhou Yuan dengan dingin dan mengambil langkah besar ke depan. Dengan jentikan jarinya, Genesis Ki yang perkasa meraung dan menyelimuti area pohon roh leluhur. Ada 7 bola cahaya yang bersinar terang di area itu, yang merupakan 7 buah roh leluhur yang matang. Klan naga mistik akan mengambil 7 buah roh leluhur. Jika ada yang keberatan, maka kamu dapat mengambil tindakan sesuai dengan aturan surga Wanshu. Suara dingin Jiang Hongying terdengar. Meskipun dia seorang wanita, aura galaknya tidak kalah dengan pria manapun. Suasana di sekitar sunyi, tetapi mata banyak ahli berkedip. Di surga Wanshu, jika seseorang melihat harta karun langka dan menganggapnya cukup kuat, mereka dapat merebutnya, namun mereka harus memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri dari serangan dari segala sisi. Sekelompok orang mungkin bukan tandingan klan naga mistik, tetapi jika mereka bergabung, mereka masih bisa mengancam klan naga mistik. Namun, tidak ada yang mengambil tindakan karena Jiang Hongying dengan cerdik hanya mengambil 7. Meskipun nafsu makannya tidak dianggap kecil, dia masih menyisakan sebagian untuk yang lain. Meng Chong juga bergerak. Dia memimpin kelompoknya ke udara dan memblokir jalan menuju area tersebut dengan 4 buah roh leluhur. Hanya 8 buah roh leluhur yang tersisa. Pandangan beralih ke Zhou Yuan yang memimpin klan monyet emas. Jiang Hongying juga memandang Zhou Yuan dengan pandangan main-main, penasaran melihat seberapa besar keberanian dan nafsu makan Zhou Yuan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan tanpa ekspresi melambaikan tangannya. Semburan Genesis Ki naik ke udara dan menutupi area pohon saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, kami akan mengambil 5 buah roh leluhur. Tindakannya membuat beberapa orang menghela nafas lega karena ia meninggalkan 3 orang dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bersaing memperebutkan kesempatan tersebut. Tapi Jiang Hongying mengerucutkan bibirnya dan tampak sedikit kecewa. Dia awalnya membuat lubang ini untuk melihat apakah Zhou Yuan cukup berani untuk mengambilnya, yang pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Kemudian dia akan mengipasi apinya dan itu sudah cukup untuk mengusir Zhou Yuan dan yang lainnya. Namun siapa sangka Zhou Yuan hanya mengambil 5 dan menyisakan 3 untuk mengalihkan perhatian ahli klan lainnya. Meski kecewa, Jiang Hongying tidak terlalu peduli karena ini baru permulaan. Dia tahu betul seperti apa para ahli klan surga Wanshu. Setelah 3 buah terakhir diambil, yang lain pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke buah tersebut. Pada saat itu akan bergantung pada kekuatan sebenarnya. Seseorang memenuhi syarat untuk menikmati kesempatan jika dia bisa menjaganya. Jika Anda tidak bisa menjaganya, maka peluang itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini adalah peraturan surga Wanshu. Ukuran kepalan tangan adalah faktor yang paling penting, terlepas dari status apa yang dimiliki seseorang. Sama halnya dengan klan naga mistik. Setelah alokasi diputuskan, Zhou Yuan memimpin Jin Zong dan yang lainnya ke udara, menjaga area yang mereka pilih. Ketiga tim dengan penuh perhatian memusatkan perhatian pada target mereka, sementara banyak ahli lainnya mengarahkan pandangan mereka ke 3 buah roh leluhur yang tidak diklaim. Setelah beberapa saat hening, gelombang Genesis Ki meletus dengan hebat. Aura ganas melesat ke langit dan menyebar ke udara di sekitar pohon roh leluhur. Persaingan dan perebutan peluang segera terjadi. Gelombang Genesis Ki yang kuat dan mengamuk meletus hampir bersamaan di sekitar area pohon roh leluhur. Banyak tokoh yang melesat keluar, berlomba menuju 3 buah roh leluhur yang belum diklaim. Tetapi terlalu banyak orang yang memperebutkan buah ketiga tersebut dan banyak yang diserang di tengah jalan. Kemudian, gemuruh ganas menggema dan sosok-sosok membesar satu demi satu, berubah menjadi binatang buas dan terus bertarung di udara. Aura ganas melonjak, menyebabkan area tersebut meredup saat awan gelap bergulung dan memenuhi langit.
Zhou Yuan memimpin Jin Zong dan yang lainnya memblokir jalan menuju area pohon yang mereka pilih. Mereka semua mengedarkan genesis ki mereka ke puncaknya dan mata mereka muncul pada situasi kacau. Meskipun anggota klan lainnya dianggap sebagai pasir lepas dalam hal kekuatan individu, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan jika mereka bergabung, bahkan 3 klan terkuat pun tidak akan mampu melawan mereka. Untungnya, jika pasir lepas dapat dikumpulkan dengan mudah, maka pasir tersebut tidak akan disebut pasir lepas. Perkelahian kacau terus-menerus terjadi di udara. Seiring berjalannya waktu, medan perang yang kacau angsur berubah dan beberapa ahli luar biasa unggul dari yang lain. Tapi pemandangan Zhou Yuan muncul pada satu sosok. Sosok kuat seperti menara besi. Kulitnya memancarkan kilau putih seperti batu giok dan setiap gerakannya menghasilkan ledakan kekuatan tubuh yang mengerikan. Bahkan ruang pun runtuh karena pukulannya. Dia menghempaskan beberapa ahli yang mengepungnya hingga mereka muntah darah. Tetua Zhou Yuan, orang itu bernama Liang Zheng, anggota klan Gajah Giok Putih. Dia dikatakan memiliki kekuatan untuk mendaki gunung dan memiliki ketenaran di antara peringkat 7 surga Wanshu. Jin Zong berkata tepat waktu kepada Zhou Yuan ketika dia melihat arah pandangan Zhou Yuan. Zhou Yuan mengangguk. Mungkin surga Wanshu tidak memiliki daftar sebanyak surga Hunyuan karena klan binatang Genesis secara alami agresif dan daftar tersebut kemungkinan besar akan memicu perkelahian tanpa akhir dan menciptakan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Inilah mengapa ada banyak bakat tersembunyi di surga Wanshu. Liang Zheng hanyalah salah satu orang yang menonjol. Ada tokoh-tokoh kuat serupa di daerah lain. Zhou Yuan merasa Liang Zheng memiliki kemampuan untuk memenangkan salah satu buah roh leluhur. Kita harus bersiap, Zhou Yuan mengingatkan Jin Zong dan yang lainnya. Meski pihak mereka masih damai dan tidak ada yang berani menuntut, ini hanya sementara. Setelah ketiga buah roh leluhur diambil, mereka yang bertangan kosong akan mengalihkan pandangan tamak mereka kepada mereka. Akibatnya, bentrokan pun tak terhindarkan. Jin Zong dan yang lainnya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sementara Zhou Yuan dan yang lainnya dengan waspada menyaksikan medan perang yang kacau, tim yang dipimpin oleh Jiang Hongying dan Meng Chong juga berjaga-jaga. Seiring berjalannya waktu, bau darah yang menjijikkan memenuhi udara di sekitar pohon roh leluhur. Tanahnya diwarnai merah karena darah. Hasil dari 3 buah roh leluhur yang tidak diklaim akhirnya diputuskan setelah sekitar 1 jam. Seperti yang dipikirkan Zhou Yuan, Liang Zheng memenangkan 1, dan 2 lainnya direnggut oleh 2 ahli kuat lainnya yang menonjol di medan perang yang kacau balau. Medan perang yang kacau tiba-tiba menjadi sunyi ketika ketiga buah itu diambil. Banyak ahli berlumuran darah dan mengeluarkan aura jahat. Pemandangan seperti itu, ditambah dengan suasana yang tenang, terasa agak menakutkan. Di tengah keheningan, tatapan, satu demi satu, beralih ke area yang ditempati oleh 3 klan terkuat. Di sana, buah roh leluhur berkilau indah dan melepaskan daya tarik luar biasa yang membuat keserakahan muncul dalam tatapan itu. Keributan pun terjadi. Pada saat yang sama, gelombang Genesis Ki berdesir, yang merupakan transmisi suara Genesis Ki. Para ahli dari berbagai klan berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Akhirnya ada beberapa gerakan. Figur-figur mulai beraksi, berkumpul di belakang 3 figur untuk membentuk 3 tim yang tampak mengesankan. 3 sosok yang memimpin tim adalah 3 sosok yang memenangkan 3 buah roh leluhur. Kekuatan yang mereka tunjukkan di medan perang yang kacau telah meyakinkan semua orang. Akibatnya pasir lepas mulai menunjukkan tanda-tanda kohesi. Untungnya, ini tidak terjadi pada semua orang. Beberapa diam-diam mundur karena melihat 3 tim yang baru dibentuk akan menantang 3 klan terkuat dan pasti akan terjadi pertarungan yang panjang dan sengit sehingga mereka tidak mau terlibat. Ketiga tim berdiri terpisah di bawah pohon roh leluhur dan tidak menunjukkan niat untuk menggabungkan kekuatan. Mereka hanya bertukar beberapa kata dan memutuskan target mereka. Suasana di bawah pohon roh leluhur menjadi kaku. Badai yang akan datang membuat banyak orang sulit bernapas. Tapi apa yang akan terjadi? Pada akhirnya akan tiba. 3 gelombang orang bergerak secara dahsyat pada saat yang bersamaan. Mereka naik ke langit dan meletus dengan Genesis Ki yang mengamuk saat raungan bergema di kehampaan. Beberapa sosok binatang raksasa melayang di udara dan bayangan mereka menyelimuti tanah. Serang. Saat raungan rendah terdengar, Genesis Ki menyembur keluar dan sosok-sosok menyerbu ke depan. Wajah Jiang Hongying sangat dingin tetapi niat membunuh memenuhi matanya. Dia meraung dengan ganas saat melihat puluhan binatang raksasa berlomba. Dia adalah orang pertama yang terbang ke udara, menggenggam tombak panjang yang dibungkus dengan kekuatan besar.
Dia secara langsung menghadapi orang-orang bodoh yang berani membuat marah klan naga mistiknya. Di tempat lain, Meng Chong dari klan Harimau Ilahi menatap tim yang datang ke arah mereka dengan wajah gelap. Jumlah lawannya hampir 10 kali lipat dari jumlah mereka. Meski kebanyakan dari mereka hanya ada di sana untuk menambah jumlah, namun lawan tetap bisa mengancam mereka mengingat keunggulan jumlah mereka. Meng Chong mengeluarkan raungan yang menggemparkan saat dia melangkah maju. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya berwarna darah. 2 kapak raksasa turun dari pancaran cahaya. Kamu berani menyerang klan Harimau Ilahi. Meng Chong tersenyum sinis, dia menggenggam 2 kapak raksasa, rambut hitam muncul dari tubuhnya seperti duri tajam. Dia memimpin klan naga ilahi untuk menghadapi serangan secara langsung. Pada saat yang sama, Zhou Yuan dan yang lainnya juga dihadapkan pada sekelompok orang yang menyerang. Pemimpinnya adalah Liang Zheng dari klan Gajah Giok Putih. Namun, Liang Zheng tidak langsung bertindak. Dia melirik Zhou Yuan dan yang lainnya dan menyarankan, "Tetua Zhou Yuan, meskipun kami mungkin tidak terorganisir, kami memiliki keunggulan dalam jumlah, kamu mungkin tidak dapat menghentikan kami. Jadi, aku punya usulan. Pisahkan 5 buah roh leluhur secara merata dan kamu dan aku akan bahagia, bagaimana menurutmu?" Zhou Yuan tersenyum. "Saudara Liang, kamu tidak bercandakan." Meski Liang Zheng terlihat hanya berotot, Zhou Yuan merasa dialah yang paling berbahaya di antara ketiganya. Ini karena Zhou Yuan dapat melihat bahwa orang-orang yang dikumpulkan Liang Zheng di timnya adalah yang terkuat di antara ketiga tim, yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya kuat tetapi juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Liang Zheng tersenyum. "Apakah tetua Zhou Yuan menyetujui tawaranku?" Zhou Yuan mengamatinya sejenak dan kemudian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Liang Zheng menghela nafas dengan kecewa. "Kalau begitu, kita harus merebutnya." Begitu memudar, lusinan pasukan perkasa di belakangnya sudah menyerang Zhou Yuan dan yang lainnya dari segala arah. Ketika sosok yang diselimuti aura ganas melonjak ke udara, Jin Zhong dan yang lainnya di belakang Zhou Yuan mengeluarkan raungan marah sebelum cahaya keemasan mengalir di sekitar tubuh mereka seperti baju besi emas. Kemudian, mereka menyerang ke depan dan menghadapi para penyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Kedua gelombang manusia itu bertabrakan secara langsung, menyebabkan bumi berguncang dan ruang angkasa bergetar. Jin Zhong dan yang lainnya terjebak dalam pengepungan sejak awal pertempuran. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan bahkan jika lawan tidak sekuat mereka dalam hal kekuatan individu, mereka mampu mengepung Jin Zhong dan yang lainnya karena keunggulan jumlah mereka. Pada saat yang sama, sosok-sosok membelah udara dengan kecepatan luar biasa, menuju area pohon roh leluhur di belakang mereka. Mereka rupanya ingin mengambil kesempatan untuk merebut buah roh leluhur. Saat itulah suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di langit dan bayangan menyelimuti semua orang. Aura mengerikan yang mengesankan menekan mereka sebesar gunung. Para ahli kelas 7 mengangkat pandangan mereka untuk melihat binatang emas raksasa yang memancarkan kekuatan misterius dan mengesankan. Ia mengacungkan cakarnya dan merobek ruang dengan suara mendengung. Para ahli kelas 7 tidak berani mengambil tindakan sembarangan ketika aura kematian mereka. Dengan raungan marah, Genesis Ki muncul dari mereka tanpa ragu-ragu dan berbalik ke arah binatang emas raksasa itu seperti aliran deras. Namun, rasa sekilas melintas di mata binatang emas itu dan cahaya gelap yang tampaknya mampu menelan segala sesuatu yang melintas di bawah cakarnya. Genesis Ki yang melaju kencang segera tertelan saat bersentuhan dengan cahaya gelap. Cakar raksasa itu terbanting. Puluhan ahli kelas 7 langsung diledakkan kembali dan dimuntahkan darah. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Bala bantuan yang datang dari belakang segera menghentikan langkah mereka dengan wajah pucat. Mereka dapat mengidentifikasi binatang raksasa itu dari tekanan khusus yang dikeluarkannya. Itu jelas merupakan binatang suci alpha dari klan monyet emas. Meskipun dia baru berada di tahap kelas 7, dia tidak diragukan lagi berada di puncak tahap kelas 7. Ayo kita serang bersama. Beberapa orang harus mengalihkan perhatiannya sementara yang lain harus mengambil buahnya. Meski ketakutan, mereka dengan cepat menekan rasa takut mereka karena buah roh leluhur yang bergantung di pohon memberi keberanian mereka yang luar biasa. Segera, lebih banyak sosok melaju dan memperlihatkan bentuk tubuh asli mereka setelah raungan yang marah. Segala jenis binatang aneh melayang di udara, memancarkan aura dahsyat seperti badai. Mereka menyerupai sekelompok setan dan monster yang menari seperti orang gila. Tuntun menyaksikan pemandangan itu dengan setengah hati dan mengulurkan cakarnya dan melingkarkannya di depan binatang raksasa itu.
Banyak pakar kelas 7 meraung marah sebelum menyerang. Sementara Tuntun mengalahkan lusinan ahli binatang iblis kelas 7 sendirian, Zhou Yuan dengan tenang menatap Liang Zheng. Dia tidak sendirian tetapi datang bersama dua ahli dari klan Gajah Giok Putih. Tetua Zhou Yuan terkenal, kamu tidak akan keberatan jika aku membawa beberapa pembantukan. Liang Zheng berkata polos, seperti Buddha yang tersenyum. Zhou Yuan tersenyum. Liang Zheng sangat berhati-hati. Zhou Yuan jelas hanya memiliki kekuatan pada tahap sumber sejati tingkat lanjut sementara Liang Zheng berada di puncak tahap kelas 7, yang setara dengan tahap sumber sejati yang sempurna. Selain itu, Zhou Yuan mengetahui bahwa fondasi Genesis Ki-nya berada di sekitar level 90 miliar, yang meskipun lebih lemah dari milik Jinlan, ia masih dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara pakar kelas 7. Namun meski begitu, dia tetap hati-hati membawa dua orang pembantu. Liang Zheng merasakan perasaan dingin di hatinya saat melihat senyum Zhou Yuan. Di antara tim klan Monyet Emas, Tuntun seharusnya menjadi yang terkuat dan inilah sebabnya mereka mengirimkan sebagian besar tim mereka untuk menghadapinya. Namun dia juga paham bahwa ini hanya sementara. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan menangkap Zhou Yuan sebagai sandera. Pada saat itu, mereka dapat menggunakannya untuk menukarkan beberapa buah roh leluhur. Kalau tidak, rencana mereka tidak akan berhasil. Meskipun Zhou Yuan sedikit aneh, seharusnya tidak sulit menghadapinya jika kita menggabungkan kekuatan kita bertiga. Liang Zheng menarik napas dalam-dalam dengan kilatan tajam di matanya. Saat dia melangkah maju, Genesis Ki yang mengerikan meluncur dan mengaduk awan. Kemudian, seekor gajah putih yang sangat besar muncul di belakangnya, menghirup dan menghembuskan alam semesta Genesis Ki. Fondasi 90 miliar bintang Genesis Ki terungkap sepenuhnya. Masuk ke dalam formasi. Liang Zheng mengungkapkan fondasi Genesis Ki-nya tetapi dia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia berteriak kepada dua ahli lainnya dari ahli klan Gajah Giok Putih. Kedua ahli klan Gajah Giok Putih juga datang dengan persiapan. Mereka melipat tangan mereka menjadi segel dengan kecepatan kilat dan Genesis Ki muncul dari atas tengkorak mereka, membentuk dua gambar gajah yang luar biasa seolah-olah terbuat dari batu giok putih. Bayangan gajah di belakang Liang Zheng tiba-tiba mengayunkan belalainya yang panjang dan menarik napas tajam ke arah dua bayangan gajah giok putih itu. Kedua bayangan gajah itu berubah menjadi ki putih dan tersedot ke dalam belalai panjang Liang Zheng. Wajah kedua ahli gajah giok putih yang kuat itu berubah pucat pasi dan dengan cepat turun. Genesis Ki mereka telah sangat melemah, sementara Liang Zheng mengeluarkan raungan panjang yang bergema seperti guntur. Bayangan gajah giok putih besar memuntahkan sinar giok putih dari mulutnya. Cahaya itu meluas seiring angin dan dalam sekejap, menjadi sebesar gunung. Itu adalah segel batu giok putih besar, di bawahnya terdapat pola gajah yang tak terhitung jumlahnya. Ini melepaskan gelombang energi yang menakutkan, yang menarik perhatian banyak ahli kelas 7 teratas. Tetua Zhou Yuan, ini adalah seni suci iblis penakluk langit klan Gajah Giok Putih milikku. Silakan mencicipinya dengan hati-hati. Liang Zheng tertawa. Tawanya penuh percaya diri. Bukan hanya serangan pertamanya yang terkuat, tapi juga menggabungkan kekuatan tiga ahli klan Gajah Giok Putih. Liang Zheng percaya diri dengan langkahnya bahkan di hadapan ahli kelas 7 terkenal dari surga Wanshu sehingga seharusnya tidak ada masalah untuk menekan Zhou Yuan. Segel putih besar yang tergantung di udara bahkan menarik perhatian Jiang Hongying, Meng Chong, dan lainnya yang terkunci dalam pertempuran sengit. Jiang Hongying meringkuk di sudut bibirnya dengan senyuman mengejek, seolah sedang menonton pertunjukan. Liang Zheng cukup bagus, aku meremehkannya. Serangannya seharusnya cukup untuk mengancam Zhou Yuan. Jika Liang Zheng menangkap Zhou Yuan, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus. Tetua Zhou Yuan, hati-hati. Jin Zong berteriak cemas. Liang Zheng tidak memanggil kedua pembantunya karena dia sudah merencanakan serangan terhadap Zhou Yuan. Dia berencana menyandera Zhou Yuan untuk ditukar dengan buah roh leluhur. Namun, saat mereka panik, tidak ada sedikit pun ekspresi di wajah Zhou Yuan. Saat dia merasakan tekanan yang berasal dari segel batu giok putih, dia melangkah maju dan mengirim Platinum Genesis Ki menderu ke langit. Diikuti oleh tekanan Genesis Ki yang kuat memenuhi udara. Pupil mata Liang Zheng mengecil. Dia bisa merasakan bahwa pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan juga berada di sekitar level 90 miliar dan bahkan mungkin melampaui miliknya. Kamu baru saja berada di tahap sumber sejati tingkat lanjut, namun kamu memiliki fondasi seperti itu, sudut mata Liang Zheng sedikit berkedut. Untungnya,
Dia dengan hati-hati tidak memilih untuk menghadapi Zhou Yuan sendirian dan menggunakan cara yang unik, seni rahasia klan Gajah Giok Putih yang menggabungkan kekuatan mereka. Tetua Zhou Yuan, jangan salahkan aku karena menginjakmu untuk menjadi terkenal. Cahaya dingin muncul di mata Liang Zheng. Segel batu giok putih bergetar hebat saat teriakan gajah yang mengguncang bumi meletus. Kemudian, benda itu jatuh ke arah Zhou Yuan. Segel iblis yang menundukkan langit. Segel besar itu menembus ruang angkasa dan kekuatan yang dapat menghancurkan langit menarik banyak tatapan ngeri. Saat segel besar itu turun, Zhou Yuan muncul di puncak gunung terdekat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan acuh tak acuh pada gambar besar yang menutupi seluruh pandangannya. Wajahnya tidak bergejolak sedikit pun dan dia hanya menghentakkan kakinya pelan. Rune suci bumi. Bumi beriak dan genesis ki yang luas mengalir ke tubuhnya. Tubuh Zhou Yuan tiba-tiba memancarkan cahaya kaca yang menyilaukan, membuatnya tampak sangat suci. Tubuh kaca suci memungkinkan Zhou Yuan menahan kekuatan besar dari amukan genesis ki. Pondasi genesis ki milik Zhou Yuan melonjak drastis. Promosi. Mengikuti bisikan lain di hati Zhou Yuan, genesis ki-nya kembali melejit. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pondasi genesis ki milik Zhou Yuan menembus level 100 miliar di bawah tatapan heran. Bahkan ruang di sekitar tubuhnya terus-menerus runtuh di bawah amukan genesis ki, seolah tidak mampu menahan tekanan. Dengan hentakan kakinya, puncak gunung di bawah kakinya runtuh dan sosoknya melonjak menuju segel batu giok putih besar yang hancur. Zhou Yuan dan segel raksasa akan bertabrakan. Dia mengepalkan tangannya dan rambut putih keluar dari bawah kulit. Mereka menutupi seluruh lengannya sebelum berubah warna menjadi hitam pekat. Pemecah kejadian. Meskipun sosok Zhou Yuan sekecil semut dibandingkan segel raksasa, dia tidak goyah sedikit pun. Dia mengepalkan tinjunya dan bertabrakan dengan segel raksasa tanpa gerakan yang mencolok. Suara Zhou Yuan terdengar saat tabrakan. Terlalu banyak orang yang ingin menginjakku untuk menjadi terkenal, kamu belum memenuhi syarat. Pupil mata Liang Zheng tiba-tiba mengecil. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, tinju Zhou Yuan telah menabrak segel gajah putih raksasa. Pada saat itu, terdengar suara keras yang mengguncang pegunungan. Di saat yang sama, banyak orang yang ngeri melihat segel gajah putih besar yang menggabungkan kekuatan Liang Zheng dan lainnya meledak berkeping-keping. Itu berubah menjadi sinar cahaya giok yang mempesona. Saat cahaya giok memenuhi langit, itu menyinari wajah-wajah dan kepanikan menyebar pada mereka di bawah pohon roh leluhur. Suara yang menggemparkan bumi bergema saat cahaya berwarna giok memenuhi langit dan tersebar ke seluruh dunia. Segel gajah giok besar seperti gunung meledak, menimbulkan tatapan ngeri dan takjub. Tidak ada yang berpikir bahwa seseorang yang hanya berada pada tahap sumber sejati tingkat lanjut dapat menghancurkan serangan gabungan dari 3 ahli klan gajah giok putih yang kuat. Kekuatannya sebanding dengan ahli binatang genesis di puncak tahap kelas 7. Liang Zheng harus menanggung beban terberat ketika segel raksasa itu meledak berkeping-keping. Dia memuntahkan semburan darah dan wajahnya pucat karena ketakutan. Dia menatap Zhou Yuan dengan tidak percaya seolah dia melihat hantu. Sebenarnya, Liang Zheng tidak pernah meremehkan Zhou Yuan. Kalau tidak, dia tidak akan membawa 2 orang pembantu. Namun dia menyadari bahwa dia masih belum melakukan persiapan yang cukup. Zhou Yuan, yang terkenal di surga Guyuan, jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Seorang ahli tahap sumber sejati tingkat lanjut dengan fondasi genesis ki yang menembus level 100 miliar, Liang Zheng mengucapkannya dengan getir. Sebenarnya, tidak banyak ahli tahap sumber sejati yang sempurna yang bisa mencapai tingkat seperti itu, tetapi Zhou Yuan bisa. Genesis ki di sekitar tubuh Liang Zheng terhenti saat dia mengalihkan pandangan serakahnya dari buah roh leluhur dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kedua rekannya sudah menghilang begitu segelnya dibuka. Mereka paham bahwa mereka telah membahas pertentangan besi. Pelarian Liang Zheng yang tiba-tiba membuat banyak ahli kelas 7 yang mengelilingi klan monyet emas menjadi pucat pasi dan mengumpat dengan keras. Namun mereka juga tidak berani hidup lebih lama lagi. Mereka masing-masing menggunakan kemampuan misteriusnya dan semua orang melarikan diri dalam sekejap mata, termasuk banyak ahli yang menghalangi tuntun. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka hanya mendengarkan Liang Zheng karena dia meyakinkan mereka bahwa dia bisa menangkap Zhou Yuan sebagai sandera dan kesepakatan itu tampaknya masuk akal sehingga mereka setuju untuk membantu. Namun rencana Liang Zheng hancur berkeping-keping. Mereka akan meminta kematian jika mereka tinggal lebih lama lagi. Hanya dalam beberapa tarikan napas,
hampir ratusan orang mengungsi ke berbagai arah. Jin Zong dan yang lainnya terengah-engah saat mereka kembali ke wujud manusia. Segera setelah itu, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zhou Yuan dengan kagum. Mereka tidak yakin dengan kekuatan Zhou Yuan sebelumnya dan pertempuran antara Zhou Yuan dan Jin Lan dari klan Monyet Emas berakhir dengan cepat sehingga mereka tidak melihat kemampuan Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan menunjukkan fondasi Genesis Qi yang kokoh ketika dia menghancurkan segel raksasa itu dengan satu pukulan. Fondasi Genesis Qi bernilai lebih dari 100 miliar pasti cukup untuk bersaing dengan Jin Lan. Pertandingan lainnya terhenti karena semua orang terkejut dengan hasilnya. Jiang Hongying menusukkan tombaknya ke dada monster setinggi 1000 kaki dan menerbangkannya dengan serangan telapak tangan. Namun dia juga tercengang saat melihat ledakan tersebut. Bahkan dia merasa terancam dengan pukulan Zhou Yuan. Fondasi Genesis Qi bernilai lebih dari 100 miliar sebanding dengan miliknya. Aku meremehkannya, kata Jiang Hongying dengan dingin pada dirinya sendiri. Dia mengalihkan pandangan dan melirik ke arah orang-orang yang masih mengganggunya. Dengan raungan naga yang menggema, Genesis Qi yang seperti badai meletus dan tombaknya menderu. Beberapa cakar naga yang tersembunyi di dalam tombak langsung ditujukan ke banyak ahli binatang iblis. Saat Jiang Hongying menunjukkan kekuatan besarnya dalam kemarahan, pihak Zhou Yuan sudah dibersihkan dan tidak ada orang lain yang berani masuk ke wilayahnya. Tuntun kembali ke kepala Zhou Yuan dan dengan santai menyeka noda darah di cakarnya dari rambut Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak memperhatikan gerakan kecil Tuntun. Dia pindah ke bawah pohon roh leluhur dalam sekejap. Rohnya di tengah alisnya berkedip-kedip dan 5 bola cahaya yang tergantung di pohon itu terputus dan terbungkus dalam kekuatan rohnya. Benda fisik tidak dapat menyentuh buah roh leluhur karena secara bertahap akan kehilangan efek misteriusnya meskipun dilindungi dalam Genesis Qi dan hanya kekuatan roh yang dapat bersentuhan dengannya. 5 buah roh leluhur tergantung di depan Zhou Yuan. Mereka hampir transparan dan mudah diabaikan. Namun, aroma yang mereka keluarkan membuat roh di tengah alis Zhou Yuan bergetar hebat. Itu adalah keinginan yang sangat kuat. Namun, Zhou Yuan tidak menelannya secara langsung. Bagaimanapun, dia harus membaginya kepada yang lain. Dia melirik Jin Zong dan yang lainnya, dan dengan jentikan jarinya, 2 buah roh leluhur melayang ke arah mereka. Kalian bisa berbagi 2 buah roh leluhur ini. Senyuman muncul di wajah Jin Zong dan yang lainnya. Terima kasih, Tetua Zhou Yuan. Zhou Yuan sudah sangat murah hati untuk berbagi 2 dari 5 buah roh leluhur. Jin Zong tahu betul bahwa mereka mendapatkannya karena mereka membela Zhou Yuan di platform batu. Namun, meski mereka tidak membela Zhou Yuan, Jiang Hongying kemungkinan besar tidak bisa melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dorongan tiba-tibanya memberi mereka kesempatan menguntungkan ini. Zhou Yuan melambaikan tangannya, melihat ketiga buah roh leluhur di depannya. Dia tiba-tiba bertanya, apa peluang dari 10 buah roh leluhur yang kamu sebutkan tadi? Tuntun menguap. Pikirannya berubah menjadi kata-kata dan menembus pikiran Zhou Yuan. Peluang dari pohon roh leluhur bukan hanya buah yang dihasilkannya. Ini juga mengandung banyak misteri. Ia memiliki domainnya sendiri, yang juga merupakan tempat inti dari pohon roh leluhur berada. Kamu bisa menyebutnya kolam roh leluhur. Jika kamu memasukinya, tidak hanya dapat memperkuat rohmu, tubuh fisik dan Genesis Qi-mu juga akan dibersihkan. Manfaatnya jauh lebih unggul dari 10 buah roh leluhur. Sebuah cahaya terang melintas di mata Zhou Yuan, pohon roh leluhur memiliki rahasia seperti itu. Tentu saja, tapi jangan mengira siapapun yang mendapat 10 buah roh leluhur bisa membuka peluang seperti itu. Itu memerlukan metode rahasia, dan metode rahasia itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki garis keturunan binatang suci alpha. Menurutmu kenapa lagi Jin Lan sangat ingin pergi bersamaku? Inilah salah satu alasannya. Kamu harusnya tahu betapa beruntungnya kamu bisa bersamaku. Kata-kata Tuntun terlintas di benak Zhou Yuan, membuat Zhou Yuan merasa sedikit tercengang. Di saat yang sama, dia bisa merasakan keangkuhan Tuntun. Ini sangat merepotkan. Tidak mengherankan jika Jin Lan sangat kesal karena Zhou Yuan mengambil posisi darinya. Kolam roh leluhur yang disebutkan Tuntun sangat menarik minat Zhou Yuan. Tapi, 10 buah roh leluhur tidak mudah untuk dicapai. Mereka hanya punya 5 total jadi di mana mereka bisa mendapatkan 5 lainnya. Baik klan naga mistik maupun klan harimau ilahi yang mengguncang bumi tidaklah mudah untuk dihadapi. Zhou Yuan mengerutkan alisnya tetapi pada akhirnya dia tetap menenangkan diri. Kesempatan itu sulit didapat, namun ia tetap harus bersabar.
Tidak perlu membuat musuh kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, dia suka bersikap baik kepada orang lain. Beberapa orang mengatakan bahwa dia suka berkelahi untuk menyelesaikan segalanya, tapi itu agak fitnah. Saat Zhou Yuan sedang berbicara dengan Tuntun, pertempuran di bawah pohon roh leluhur secara bertahap berakhir. Setelah pertempuran sengit, klan naga mistik dan klan harimau ilahi secara mengejutkan memaksa para penyerang untuk mundur. Lagi pula, meski lawan mereka punya keunggulan dalam jumlah, mereka masing-masing punya motif tersembunyi dan akan sulit bagi mereka untuk benar-benar bersatu. Oleh karena itu, mereka mulai merasa putus asa dan kelelahan setelah serangan awal mereka dihadang, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Bau darah yang tidak sedap dan menyengat memenuhi udara di bawah pohon roh leluhur. Hanya 3 klan terkuat yang masih berdiri. Para ahli dari berbagai klan lainnya sudah mundur dan tidak berani maju. Namun, situasi di pihak klan harimau ilahi sedikit lebih menyedihkan dibandingkan dengan klan naga mistik karena selain Meng Chong, yang lainnya juga terluka. Jiang Hongying dan Meng Chong segera memetik buah roh leluhur ketika musuh mundur. Mata Jiang Hongying sedikit berkobar saat dia menatap 7 buah roh leluhur yang dia peroleh, tapi dia bukanlah seseorang yang mudah puas. Tidak perlu sengaja membuat masalah kan? Kata Jiang Ba. Kamu tidak percaya padaku. Jiang Hongying mengangkat alisnya dengan arogan. Jiang Ba tanpa daya meliriknya. Bagaimana dia tidak tahu bahwa Jiang Hongying tidak bisa menerima hinaan itu? Mengingat temperamen Jiang Hongying, dia tidak akan puas jika dia tidak mencobanya. Jadi dia membuat penilaian. Meskipun Zhou Yuan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Jiang Hongying masih memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Terserah kamu. Jiang Ba mengangguk. Sebenarnya, dia juga tidak tahan dengan Zhou Yuan karena utopia roh naga adalah kesempatan bagi surga Wanshu. Mengapa Anda, sebagai manusia, ikut-ikut bersenang-senang? Kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di surga Wanshu yang bisa melakukan apapun padamu. Alangkah baiknya jika Jiang Hongying bisa menaklukkannya karena akan bermanfaat bagi reputasi klan naga mistik mengingat betapa terkenalnya Zhou Yuan saat ini. Senyuman puas tiba-tiba terlihat di wajah Jiang Hongying. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak sedikit dan muncul di depan Jin Zong dan yang lainnya di bawah tatapan waspada mereka. Jiang Hongying tidak mempedulikan mereka dan mengayunkan tombaknya hingga mengarah langsung ke Zhou Yuan. Zhou Yuan, apakah kamu cukup berani untuk bermain denganku? Ketika Jiang Hongying mengarahkan tombaknya ke arah Zhou Yuan, suasana di dalam area tersebut langsung menegang dan banyak orang menatap penasaran. Klan naga mistik mengincar Zhou Yuan. Ini adalah pertunjukan yang langka. Lagi pula, meski pertandingan sebelumnya berlangsung sengit, namun tidak adil karena kekuatan masing-masing pihak tidak seimbang. Tetapi jika Jiang Hongying ingin melancarkan serangan ke Zhou Yuan, pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Bagaimanapun, Jiang Hongying dikenal di seluruh surga Wanshu sebagai naga betina yang buas dan tidak masuk akal dari klan naga mistik dan dia berada di peringkat 3 teratas di antara semua pakar kelas 7 di surga Wanshu. Tentu saja, ini tidak termasuk pakar domain hukum semu. Namun meskipun Jiang Hongying memiliki ketenaran yang luar biasa, Zhou Yuan bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditangani. Berdasarkan ketenarannya saja, Zhou Yuan terkenal di seluruh penjuru dunia dan Jiang Hongying belum mencapai tingkat itu. Namun ketenaran seseorang belum tentu mewakili apapun. Zhou Yuan hanya mendapatkan ketenarannya karena apa yang terjadi di surga Guyuan. Dari segi kekuatan, semakin banyak orang yang menganggap Jiang Hongying lebih tinggi, meskipun Zhou Yuan telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Jin Zong dan anggota klan monyet emas lainnya tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, Jiang Hongying, klan naga mistikmu sudah keterlaluan. Jiang Hongying tidak mempedulikan mereka dan terus menatap Zhou Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tetua Zhou Yuan, kekuatan yang kamu tunjukkan tidak buruk. Jangan bilang kamu tidak cukup berani menerima tantangan ini. Ekspresi Zhou Yuan sangat tenang. Jiang Hongying terus mengganggunya sejak mereka bertemu, yang tentu saja karena kematian Jiang Jinlin, namun Zhou Yuan juga merasa Jiang Hongying kesal dengan reputasi besar yang diperolehnya dari surga Guyuan. Anggota klan naga mistik pada dasarnya sombong. Ini sudah terlihat dari Jiang Jinlin. Mungkin di mata klan naga mistik, Jiang Jinlin seharusnya menjadi orang yang menikmati reputasi hebat dari pertempuran di surga Guyuan. Namun siapa sangka Jiang Jinlin meninggal dan Zhou Yuan memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadi terkenal. Mengingat reputasi Zhou Yuan saat ini, jika Jiang Hongying bisa menginjak-injaknya,
Tidak diragukan lagi hal itu akan menarik banyak perhatian dari seluruh surga dan membuatnya menjadi terkenal di seluruh surga. Ini mungkin alasan Jiang Hongying mengincar Zhou Yuan. Saat pikiran mengalir di benak Zhou Yuan, tidak ada riak di wajahnya. Bagaimana kamu ingin bermain? Dia tidak mempunyai pendapat yang baik tentang Jiang Hongying. Dia tidak hanya mengincarnya saat pertama kali bertemu, dia juga berulang kali memprovokasi dia. Apakah dia mengira tinju Zhou Yuan adalah tepung yang lembek? Jiang Hongying mengangkat alisnya yang tajam, berkata, tentu saja kamu dan aku akan bertanding. Setelah jeda, dia menambahkan, tetapi akan membosankan jika hanya bertarung. Karena kau dan aku sama-sama memiliki buah roh leluhur, mengapa kita tidak menggunakannya sebagai taruhan? Siapapun yang kalah harus memberikan semua buah roh leluhurnya kepada yang lain. Sebenarnya, kami punya 7 buah roh leluhur yang artinya istilahnya lebih bermanfaat bagimu. Bagaimana syaratnya? Semua orang ribut. Ternyata dia sedang mengincar buah roh leluhur di tangan Zhou Yuan. Zhou Yuan tampak terkejut dan hanya menatap kosong ke arah Jiang Hongying. Kamu tidak berani menerima tantangan ini. Jiang Hongying. Zhou Yuan sedikit menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia berbalik untuk melihat Tuntun, yang melompat ke bahunya. Mereka bertukar pandangan aneh satu sama lain. Lalu, Zhou Yuan tersenyum. Jika kamu ingin memberiku buah roh leluhur, bagaimana aku bisa menolaknya? Jiang Hongying menatap Zhou Yuan dan dia melengkungkan sudut bibirnya dengan senyuman menghina. Sisik naga di sekitar tombaknya menghasilkan suara mendegung dan aura tajam yang kuat mengoyak ruang di sekitarnya. Aku harap kamu masih bisa tersenyum nanti. Semua orang mendecakkan lidah saat melihat Zhou Yuan menerima tantangan tersebut dan kemudian mundur satu demi satu. Meng Chong juga memimpin kembali para ahli dari klan Harimau Ilahi. Seseorang di belakangnya sambil berbisik, Zhou Yuan cukup berani. Dia masih menerima tantangan ketika dia tahu klan naga mistik sedang mengincar buah roh leluhur mereka. Meng Chong mengangguk. Zhou Yuan sepertinya tidak tahu seberapa kuat naga betina yang tidak masuk akal karena ini adalah pertama kalinya dia berada di surga Wanshu. Dia akan menderita karenanya. Dia tidak percaya Jiang Hongying berani membunuh Zhou Yuan. Bagaimanapun, Zhou Yuan adalah tetua wilayah Tianyuan yang memiliki 2 sein dan telah mengubah kondisinya yang semakin memburuk dan sekarang bisa dikatakan berada di puncak kekuasaannya. Oleh karena itu, bahkan klan naga mistik pun tidak ingin membuat mereka marah. Tentu saja, mereka tidak perlu mengorbankan nyawa mereka, tapi mereka tidak bisa lepas dari keinginan menjadikan Zhou Yuan batu loncatan. Banyak orang yang jelas memiliki pemikiran yang sama dan semua orang memandang Zhou Yuan dengan simpati yang mendalam. Namun Jiang Hongying memang orang yang tegas dan bertindak dengan cara yang bagaikan petir dan kecepatan bagaikan angin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi ketika Zhou Yuan menerima tantangannya dan hanya melayang di udara dengan ekspresi dingin. Kemudian, Genesis Ki yang mengerikan tiba-tiba mengamuk seperti badai, membuat banyak orang menjadi pucat. Genesis Ki yang meletus dari Jiang Hongying berwarna merah menyala dan menghasilkan panas yang menyengat. Tampaknya seluruh dunia terbakar. Namun yang paling mengejutkan adalah pondasi Genesis Ki miliknya mencapai 110 miliar. Jelas sekali bahwa Jiang Hongying tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi penyerang sebelumnya atau mungkin hanya memperlakukan mereka sebagai pemanasan. Naga betina buas itu semakin menakutkan, kutukan Meng Chong saat ketakutan memenuhi matanya. Jika dia menghadapi Jiang Hongying, kemungkinan besar dia juga akan tertekan sepenuhnya. Banyak orang menatap ngeri pada sosok langsing Jiang Hongying. Fondasi Genesis Ki-nya terlalu menakutkan. Sementara Genesis Ki milik Jiang Hongying meletus tanpa syarat dari tubuhnya, matanya perlahan berubah menjadi merah. Tapi itu tidak berakhir di situ. Dia melipat satu tangannya ke dalam segel dan sisik naga melilit kulitnya, membentuk armor skala naga. Armor itu dipasang erat di lekuk tubuhnya dan menonjolkan sosoknya yang menakjubkan. Itu adalah teknik rahasia klan naga mistik, baju besi naga pertempuran, kata Jin Zong dengan sungguh-sungguh di belakang Zhou Yuan. Armor ini dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang tetapi tubuh fisik dan kekuatan Jiang Hongying sudah menakutkan. Penambahan armor akan membuatnya menyerupai binatang penghancur. Meskipun Zhou Yuan memiliki tubuh kaca suci, dia masih akan tertekan jika dia menghadapi Jiang Hongying. Jiang Hongying dapat menghancurkan Zhou Yuan baik dalam Genesis Ki maupun kekuatan fisik. Bagaimana dia harus melawan pertempuran ini? Jin Zong merasa kulit kepalanya mati rasa memikirkan hal itu. Jiang Hongying, naga betina buas itu, terlalu merepotkan.
Wajah Zhou Yuan juga menunjukkan ekspresi serius dan serius. Meskipun Jiang Hongying tidak memberinya kesan pertama yang baik, dia harus mengakui bahwa wanita itu ternyata sangat kuat. Zhou Yuan merasa bahwa dia mungkin lebih kuat dari Lu Tai dari surga Hunyuan. Dia mungkin adalah orang yang paling menyusahkan untuk dihadapi pada tahap sumber sejati. Namun, meskipun dia merepotkan dan sulit untuk dihadapi, karena dia memutuskan untuk menghasutnya, Zhou Yuan secara alami tidak akan mundur. Zhou Yuan telah menghadapi banyak musuh yang kuat selama bertahun-tahun, dia tentu saja tidak akan takut pada Jiang Hongying. Zhou Yuan perlahan mengepalkan tangannya dan cahaya dingin muncul di matanya. Aku tidak peduli kamu naga jenis apa. Saya akan menjadi ksatria naga hari ini untuk mendapatkan buah roh leluhur. Genesis Ki merah mengamuk di langit. Tampaknya dunia sedang terbakar dan panas yang menyengat segala sesuatu yang terlihat. Jiang Hongying, yang tubuhnya indah dilindungi oleh baju besi ketat, memegang tombak sisik naga dengan satu tangan. Api merah dimuntahkan dari tombak saat mengunci dia tajam dan tajamnya pada Zhou Yuan. Lalu, dia tiba-tiba bergerak. Kecepatannya sangat cepat sehingga para ahli di sekitarnya hanya bisa melihat kilatan cahaya kabur. Ekspresi Zhou Yuan berubah dingin dan galak. Dengan menggenggam tangannya, kuas Yuan surgawi melepaskan cengkeramannya dan platinum Genesis Ki meraung di sisi kanan, mengguncang kehampaan. Ruang terkoyak saat ujung tombak terbungkus api yang berkobar dan Genesis Ki berwarna merah tua menembusnya. Bahkan hembusan angin panas membara yang dihasilkan tombak sepertinya mampu membakar segala sesuatu di dunia. Ujung tombak dan kuas bertabrakan dengan keras. Dua semburan Genesis Ki meletus seperti gunung berapi dan ruang di sekitarnya terus-menerus pecah seperti kaca yang rapuh, melemparkan pecahan spasial yang tajam kemana-mana. Ekspresi Zhou Yuan menjadi semakin serius selama tabrakan, karena dia mengetahui betapa sulitnya menghadapi naga betina buas itu. Genesis Ki-nya tidak hanya membara dan mengamuk, bahkan tubuh fisiknya pun luar biasa tangguh. Meskipun tubuhnya terlihat cantik dan halus, kekuatan yang dikandungnya bahkan mengejutkan Zhou Yuan, yang memiliki beberapa pencapaian dalam kultivasi kekuatan fisik. Klan binatang Genesis memang memiliki kelebihan yang melekat di area itu. Kuas Yuan surgawi bergetar hebat di tangan Zhou Yuan. Jika kekuatan tubuh Zhou Yuan lebih lemah, kemungkinan besar senjatanya akan lepas dari genggamannya. Jiang Hongying mendengus dingin. Dia tidak senang karena serangannya yang menggelegar, meskipun tampak sederhana, sebenarnya adalah kombinasi dari Genesis Ki dan kekuatan fisiknya, tetapi Zhou Yuan berhasil menahannya dengan kuat. Jika Meng Chong yang menerima serangan itu alih-alih Zhou Yuan, serangan tombak itu kemungkinan besar akan langsung mendorongnya ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kamu cukup cakap dan tidak hanya berpenampilan mengesankan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Jiang Hongying membawa cahaya merah menyala melintasi langit seperti lautan api. Lautan api tiba-tiba menyemburkan bintik-bintik merah tua yang tak terhitung jumlahnya dan menghambur ke arah Zhou Yuan seperti hujan badai. Di dalam setiap titik cahaya merah ada naga api mini yang mengaum. Mereka tampak kecil tetapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dan ketika hujan turun dalam jumlah seperti itu, mereka terlihat semakin menakutkan. Hujan naga merah. Bintik-bintik merah yang tak terhitung jumlahnya membesar di depan mata Zhou Yuan. Dia mempererat cengkeramannya pada kuas Yuan surgawi dan tiba-tiba mengangkatnya. Jutaan paus. Saat semak hitam berbintik-bintik itu mengayun ke bawah, hanya auman paus purba yang terdengar bergema di seluruh dunia. Ruang di sekitarnya runtuh saat bayangan paus purba raksasa muncul dan bertabrakan dengan titik cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya seperti meteor besar. Tabrakan tersebut mengakibatkan cahaya menyilaukan mengamuk di seluruh area dan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang mengamuk berulang kali mendorong Jiang Hongying mundur. Wajahnya menjadi sedingin es dan tombak merah itu melepaskan genggamannya. Ia mengeluarkan raungan naga dan berubah menjadi naga merah. Itu menembus udara dan mencengkeram sosok lain dalam gelombang kejut Genesis Ki. Tapi saat naga merah itu terbentuk, seberkas cahaya hitam menembus angkasa. Itu adalah binatang raksasa berwarna hitam legam. Binatang raksasa itu, terbentuk dari rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya, sangat tangguh, tapi jika seseorang melihat melalui rambut yang tak terhitung jumlahnya, dia akan melihat kuas hitam berbintik-bintik berdengung di kedalaman untuk mempertahankan transformasi. Saat binatang hitam raksasa itu meraung, ia menghirup dan menghembuskan alam semesta Genesis Ki yang mengandung kekuatan yang sama menakutkannya. Selain itu, jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat binatang hitam raksasa itu identik dengan bentuk pertempuran tuntun.
Tuntun mengerucutkan bibir saat melihat pemandangan ini. Zhou Yuan berani menyalin siluetnya. Naga merah tua dan binatang hitam raksasa bertabrakan di kehampaan, dan kemudian dengan marah saling mencabik-cabik dengan giginya. Kekuatan yang meletus dari bentrokan tersebut membuat banyak penonton bergidik. Kedua senjata itu mendekati level senjata Sein. Jika tidak, mereka tidak dapat menyelesaikan transformasi seperti itu. Namun, dapat dimengerti jika Zhou Yuan dan Jiang Hongying memiliki harta karun tersebut mengingat status mereka. Banyak ahli di bidang tersebut yang agak terpesona dengan pertandingan antara keduanya. Mereka bisa merasakan keduanya tidak menahan kekuatan mereka dan setiap serangan dilakukan tanpa ampun. Pakar kelas 7 biasa kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan dalam pertempuran tingkat seperti itu. Zhou Yuan sangat tidak normal. Dia masih berada di tahap sumber sejati tingkat lanjut namun dia bisa menandingi Jiang Hongying, yang telah membuat namanya terkenal bertahun-tahun yang lalu. Tidak heran bahkan ras suci menderita di tangannya, kata Meng Chong dengan menghela nafas. Meng Chong dianggap sebagai salah satu yang terkuat di tingkat 7 di surga Wanshu. Namun meski begitu, dia tahu dia tidak akan unggul melawan keduanya. Menurutmu siapa yang akan menang? Seorang ahli dari klan Harimau Ilahi bertanya dengan rasa ingin tahu di belakang Meng Chong. Meng Chong merenung sejenak dan berkata, seharusnya itu adalah Jiang Hongying. Meskipun dia tidak masuk akal, kemampuan dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia mengusap dadanya dan membelai bekas luka mengerikan yang ditinggalkan Jiang Hongying saat pertandingan mereka dulu. Wanita itu sungguh menakutkan. Saat Meng Chong berbicara, aliran cahaya keperakan merobek gelombang kejut Genesis Ki yang menakutkan dan langsung menyerang Jiang Hongying. Bayangan kepalan tangan turun dan ruang angkasa berguncang karena ledakan yang mengguncang bumi. Kamu berani mengambil inisiatif menyerang. Mata Jiang Hongying menjadi dingin. Dia bergerak maju untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh langsingnya berfluktuasi. Dua sosok bertabrakan seperti kilat ratusan kali di angkasa di atas. Setiap tabrakan seperti dua sambaran petir yang jatuh di udara. Namun, ekspresi Jiang Hongying menjadi semakin tidak menyenangkan saat pertandingan sengit terus berlanjut. Dia menemukan bahwa kekuatan Zhou Yuan meningkat secara aneh. Mereka sama-sama cocok sebelumnya, tapi sekarang dia menyadari ki dan darahnya melonjak. Hah? Jiang Hongying melirik Zhou Yuan dan melihat tanda keperakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rune tersebut memancarkan cahaya misterius seperti makhluk hidup. Tanda perak berkedip dengan panik setiap kali kekuatannya menyerang tubuh Zhou Yuan seolah-olah menghancurkan kekuatannya. Apakah kamu akhirnya menyadarinya? Zhou Yuan menyeringai pada Jiang Hongying. Tapi senyumannya penuh dengan niat dingin. Tanda keperakan di tubuhnya tentu saja terbentuk dari bayangan perak. Dia secara bertahap menekan Jiang Hongying dengan bantuan kekuatan Silver Shadow. Zhou Yuan membalikkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Saat Platinum Genesis Ki-nya meraung, itu berubah menjadi telapak tangan Genesis Ki yang luar biasa dengan run perak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru. Telapak tangan itu tiba-tiba terbanting ke arah Jiang Hongying. Telapak tangan Platinum runtuh seperti menara Platinum. Jiang Hongying mengeluarkan raungan yang keras saat dia membalas dengan pukulan. Di tengah auman naga yang memekakkan telinga, cakar naga besar muncul dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Keduanya bertabrakan, menciptakan gelombang ki yang mendatangkan malapetaka sejauh ribuan mil. Di tengah tatapan takjub, Jiang Hongying bergetar hebat dan telapak tangan Platinum menghantam punggungnya. Dia jatuh ke langit seperti meteor dan merobek lubang tak berdasar ke dalam tanah. Zhou Yuan tiba-tiba menang. Suara-suara kejutan terdengar secara berurutan. Luar biasa. Dia bahkan menyerang naga betina buas itu. Meng Chong tidak bisa menahan rasa kagumnya. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya setelah itu dan berkata, tapi naga betina buas itu kemungkinan besar akan meletus. Dia mengalihkan pandangannya ke Jiang Ba dan anggota klan naga mistik lainnya di udara. Mereka melihat pemandangan itu dengan acuh tak acuh dan bahkan melirik Zhou Yuan dengan mengejek. Suara aneh muncul dari lubang yang dalam. Kemudian, semua orang melihat sosok cantik perlahan melayang. Sosok cantik itu tentu saja adalah Jiang Hongying. Armornya sedikit retak dan banyak luka tertinggal di daging indahnya, tapi wajahnya tetap sedingin es dan api mengerikan berkobar di mata merahnya. Siapapun bisa merasakan amukan naga betina yang buas itu. Dia mengangkat kepalanya, menatap Zhou Yuan dengan tatapan dingin. Kemudian, di bawah tatapan kaget, dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki perlahan di depan Zhou Yuan dan melipat tangannya dalam segel, yang dari kejauhan,
tampak seperti upacara pengorbanan. Tidak ada yang mengira Jiang Hongying menyerah karena mereka bisa merasakan kerusuhan di alam semesta Genesis Ki. Meng Chong membelai wajahnya dan menatap Jiang Hongying dengan penuh perhatian. Wanita itu sangat marah. "Apa maksudmu?" tanya seseorang di sebelahnya. Suara Meng Chong pelan tapi penuh ketakutan. "Itu adalah seni Saint Genesis lebih besar dari klan naga mistik, naga kekaisaran membungkuk ke surga." Ketika Jiang Hongying berlutut dengan satu kaki di udara dan melipat tangannya dalam segel yang aneh, angin bersiul berhenti dan alam semesta Genesis Ki mulai bergejolak. Alam semesta Genesis Ki dalam jarak puluhan ribu mil tersedot dan membentuk tontonan indah dari awan Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli yang terkejut melihat ke arah Jiang Hongying. Leluhur klan naga mistik juga merupakan binatang suci alpha. Klan tersebut memiliki garis keturunan kuno dan merupakan klan megah di zaman kuno Mor secara bertahap, garis keturunan berevolusi menjadi klan naga mistik. Leluhur Alpha Holy Beast mereka dikenal sebagai naga kekaisaran. Teknik yang digunakan Jiang Hongying adalah seni Saint Genesis klan naga mistik yang lebih hebat termasuk naga sepanjang membungkuk ke surga. Dikatakan ada 9 gerakan dalam teknik ini, dan siapapun yang berada di bawah panggung Saint akan dihancurkan di bawah 9 gerakan tersebut. Naga kekaisaran membungkuk ke surga secara alami mengacu pada membungkuk ke langit dan bumi dan dapat mempengaruhi kekuatan besar dunia. Hanya seseorang yang berada di tingkat Saint yang bisa menguasainya. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang tewas di bawah teknik dari klan naga mistik ini. Hasilnya, teknik tersebut mendapatkan gelar seni terkuat di klan naga mistik. Jiang Hongying pasti sangat marah karena dia menggunakan teknik seperti itu. Dia ingin bersaing dengan Zhou Yuan untuk melihat siapa yang lebih kuat. Zhou Yuan melayang ke udara. Saat dia menatap Jiang Hongying, yang sedang berlutut di udara, ekspresinya menjadi semakin serius. Bagian tengah alisnya berdenyut kesakitan seolah merasakan aura bahaya yang kuat. Teknik yang akan digunakan Jiang Hongying jelas menakutkan. Sebuah cahaya muncul di matanya dan dia segera bergerak. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan Platinum Genesis Ki mengalir keluar seperti air terjun di udara. Ia melaju kencang menuju Jiang Hongying. Namun saat aliran Genesis Ki mencapai jarak 100 kaki dari Jiang Hongying, aliran itu meledak menjadi serangkaian cahaya yang tersebar di langit. Zhou Yuan menyipitkan matanya. Lingkungan sekitar Jiang Hongying dipenuhi dengan Genesis Ki yang menakutkan, sehingga menyulitkan apapun untuk melewatinya. Genesis Ki yang tak ada habisnya berkumpul di belakang Jiang Hongying seolah-olah membentuk lautan tanpa akhir yang terlihat. Gelombang terangkat tinggi di lautan Genesis Ki dan akhirnya membentuk naga ilusi raksasa. Siluet naga memancarkan ki kuno yang tak terlukiskan, seolah-olah itu adalah naga pertama yang muncul di dunia setelah naga leluhur membentuk semua makhluk hidup saat dunia pertama kali dimulai. Kata naga dalam namanya menunjukkan bahwa ia mendapat panen yang baik ketika naga leluhur membentuk semua makhluk. Dalam hal peringkat, hanya ada sedikit eksistensi yang bisa menandinginya bahkan di antara binatang suci alpha. Ketika siluet naga kuno ilusi muncul, semua orang yang hadir merasakan tekanan aneh yang menekan yang memperlambat aliran darah mereka, seperti mereka sedang membawa gunung yang berat. Jiang Hongying memandang Zhou Yuan dengan tatapan sedingin es dan kemudian membungkukkan tubuh bagian atas dan mengangkat tangannya yang terlipat menjadi segel. Naga kekaisaran membungkuk ke surga, hormat pertamaku. Siluet naga kuno yang luar biasa di belakangnya juga membungkuk. Saat raungan keras bergema di seluruh dunia, Zhou Yuan merasakan kekuatan mengerikan turun. Kekuatan itu sepertinya datang dari segala arah dan menembus setiap pori-porinya seolah ingin menghancurkannya. Wajah Zhou Yuan menjadi dingin dan serius, sumber sejati berukuran 7 inci di dwelling ilahinya meledak dengan Genesis Ki mengerikan yang membanjiri tulang dan anggota tubuhnya. Cahaya kaca suci juga mekar dari tubuhnya. Pada akhirnya, kekuatan yang luar biasa hanya membuat Zhou Yuan sedikit gemetar. Namun Zhou Yuan tidak berani bersantai karena itu. Dia tahu itu hanyalah permulaan. Saat ia berpikir, wajah Jiang Hongying tidak bergejolak sama sekali. Dia membungkukkan tubuhnya sekali lagi. Membungkuk kedua, membungkuk ketiga. 2 bungkukan berturut-turut membuat seluruh dunia berguncang dan bahkan beberapa pertahanan Genesis Ki di sekitar Zhou Yuan hampir seketika hancur berkeping-keping dan berubah menjadi titik cahaya. Tubuhnya jatuh ribuan kaki di udara. Untungnya, dia berhasil menenangkan diri pada akhirnya. Wajah Zhou Yuan memerah saat dia menatap tajam ke arah Jiang Hongying. Dia menyeringai dan berkata, teknik klan naga mistikmu bisa dengan mudah membuat orang salah paham. Tapi aku penasaran ingin tahu berapa kali lagi kamu bisa membungkuk.
Meskipun tekniknya sangat kuat, Zhou Yuan dapat merasakan bahwa Jiang Hongying berada di bawah tekanan ekstrim untuk melakukan seni semacam itu. Mata Jiang Hongying sedingin es saat dia berkata dengan dingin, "Cukup untuk menyingkirkanmu." Tangannya gemetar ketika dia mencoba mempertahankan segel tangannya dan darah mulai merembes keluar dari kulitnya. Tapi dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan Genesis Ki-nya yang membuat kerusuhan di tubuhnya dan membungkuk sekali lagi. Bungkuk keempat. Gerakannya sangat sulit, tapi dia tetap menyelesaikannya. Tampaknya ada suara guntur yang bergema di sekitar langit, dan kemudian, semua orang melihat ruang di sekitar Zhou Yuan runtuh seolah membentuk lubang hitam besar. Semua pertahanan di sekitar Zhou Yuan meledak dan sosoknya jatuh dari langit, menabrak puncak gunung. Puncaknya runtuh ke dalam lubang dan mengubur Zhou Yuan di kedalaman. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Jin Zong dan yang lainnya juga wajahnya pucat pasi. Zhou Yuan kalah. Setidaknya dia tidak mati secara memalukan karena dia bisa memaksa Hong Ying membungkuk 4 kali. Jiang Ba berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah tatapan kagum, Jiang Hongying masih mempertahankan postur berlutut yang sama. Dia mengintip ke dalam lubang yang dalam dan berkata, "Zhou Yuan, sungguh mengesankan bahwa kamu bisa mendorongku sejauh ini, tapi aku masih kecewa. Lagi pula, reputasimu bergema di seluruh penjuru surga." Dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Tuntun, Jin Zong dan yang lainnya. "Aku menang, tolong penuhi taruhannya." Jin Zong dan yang lainnya memerah karena marah, tapi Tuntun dengan malas meliriknya. Dia mengeluarkan lempengan batu dan menulis, "Makan kentutku jika kamu bisa menang." Jiang Hongying memerah karena marah. Dia adalah binatang suci alpha, dan dalam hal status, hampir sebanding dengan leluhur klan naga mistik kita, tapi kenapa dia berperilaku seperti preman? Setiap kata yang keluar dari mulutnya sangat busuk. Tapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengintip ke lubang di bawah, di mana dia melihat gelombang Genesis Ki yang tidak normal. Dia masih bisa bergerak. Jiang Hongying mengangkat tangannya yang indah dan menggulung beberapa batu besar dengan Genesis Ki. Saat bebatuan berputar kemana-mana, ekspresi semua orang menjadi tercengang ketika mereka melihat sosok yang tampak menyedihkan muncul dari lubang yang dalam. Namun yang paling mengejutkan adalah lonceng emas besar di bahu sosok itu. Lonceng emasnya mendalam dan sepertinya ada sinar cahaya menakutkan yang mengalir di dalamnya. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Jiang Hongying. "Hei, kamu hanya membungkuk 4 kali dan berpikir kamu bisa menang melawanku. Tidak sopan jika tidak membalas. Karena kamu membungkuk 4 kali, kamu juga harus memberiku kesempatan kan?" Wajah Zhou Yuan menjadi dingin dan mulut bel yang hitam legam mengunci Jiang Hongying. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan terakumulasi di dalam. Raut wajah Jiang Hongying tiba-tiba berubah. Rasa dingin memancar dari lubuk hatinya. Serangan balik Zhou Yuan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Tapi sebelum dia bisa menganalisis serangan Zhou Yuan lagi, lonceng emas bergetar dan dering bel yang mengguncang bergema di seluruh dunia. Saat lonceng emas berbunyi, ruang di sekitar mulut lonceng mulai runtuh. Cahaya membanjiri bagian dalam dan kekuatan mengerikan berkumpul. Kemudian, bel bergetar lagi dan gelombang suara menderu seperti arus deras. Seni Genesis Suci, lonceng emas naga langit. Di dalam aliran gelombang suara ada seekor naga yang mengaum. Arus deras itu bergerak di udara dengan kecepatan luar biasa dan menghancurkan ruang dalam sekejap. Ia dengan cepat mendekati Jiang Hongying di langit. Wajah Jiang Hongying memucat karena ketakutan dan kulit kepalanya terasa mati rasa ketika dia melihat kekuatan yang terkandung dalam aliran gelombang suara. Dia tidak pernah mengira Zhou Yuan bisa melakukan serangan balik sekuat itu. Aliran gelombang suara yang berisi auman naga lebih menakutkan daripada kekuatan keempat hormatnya. Apakah serangan balik Zhou Yuan juga merupakan seni Saint Genesis yang lebih kuat? Jiang Hongying tidak berani mengambil tindakan sembarangan. Dia menggertakkan gigi dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia melipat tangannya ke dalam segel dan dengan cepat mengedarkan Genesis Ki-nya. Bahkan ada asap putih yang mengepul dari dagingnya, tanda bahwa kekuatan telah diaktifkan hingga mencapai puncaknya. Naga areal membungkuk ke surga, hormat kelima. Dia perlahan sujud. Gerakannya sangat sulit dan bahkan merobek kulitnya. Tubuh indahnya bergetar seolah tak mampu menahan tekanan luar biasa. Jiang Hongying belum sepenuhnya menguasai hormat kelima dari hormat naga kekaisaran ke surga, dan karena itu akan merugikan tubuhnya jika menggunakannya secara paksa karena beban berat yang ditimpakannya.
Tapi dia tidak punya pilihan lain karena dia tahu dia tidak bisa memblokir serangan balik Zhou Yuan dengan cara lain. Dia akan kalah jika dia gagal menahan serangan baliknya dan dia tidak suka melihat hasilnya. Tapi dia tetap menyelesaikan hormatnya meskipun memberikan banyak tekanan pada tubuhnya. Saat dia membungkuk, siluet naga raksasa di belakangnya sedikit bergetar dan seluruh dunia meredup. Kekuatan luar biasa muncul seperti sambaran petir, menunjuk langsung ke aliran gelombang suara yang menderu ke arahnya. Mata banyak orang yang terbelalak ngeri menyaksikan tabrakan yang mengguncang bumi akan terjadi. Tabrakan itu terjadi pada saat berikutnya. Gelombang suara yang sangat keras menyapu seluruh area dan menenggelamkan semua kebisingan di dunia, diikuti oleh hembusan angin yang mengerikan dan gelombang yang menghancurkan pegunungan di dekatnya. Pohon roh leluhur bergoyang sedikit namun tetap berdiri tegak dan tanpa cedera. Ini karena setiap pohon roh leluhur terhubung dengan utopia sejak lahir. Dengan kata lain, pohon roh leluhur hampir tidak bisa dihancurkan kecuali seluruh utopia dimusnahkan. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seseorang pada tahap sumber sejati. Semua mata tertuju pada pusat tabrakan. Di bawah banyak tatapan ketakutan, dua kekuatan besar terus-menerus membombardir dan merusak satu sama lain. Pertarungan dua kekuatan dahsyat ini berlangsung sekitar 10 tarikan napas. Keduanya berangsur-angsur memudar, namun hasil pertempuran masih harus diputuskan. Jiang Hongying menghela napas lega. Selama dia bisa menahan serangan balik Zhou Yuan, akan ada pertandingan sengit lainnya di mana dia yakin dia bisa menekan Zhou Yuan dengan kekuatan tangguh dan tubuh fisiknya yang unik dari klan naga mistik. Zhou Yuan memasang ekspresi acuh tak acuh. Meskipun lonceng emas tidak dapat menghancurkan kekuatan hormat kelima, dia tidak sepenuhnya kecewa. Lagi pula, dari segi tingkatannya, lonceng emas naga langit dianggap sebagai seni Saint Genesis biasa, sedangkan milik Jiang Hongying adalah seni Saint Genesis yang benar-benar lebih hebat. Dia sudah melakukannya dengan cukup baik untuk menahan kekuatan hormat kelima. Tetapi, karena dia telah meramalkan hasil seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak merencanakan hal lain? Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yuan dan dia melipat tangannya menjadi segel. Saat segel terbentuk, seruan pedang bergema di kedalaman aliran gelombang suara yang perlahan memudar. Kemudian, 4 sinar cahaya pedang pelangi tiba-tiba meletus dari aliran deras tersebut, menghancurkan ruang di sekitarnya. Ia muncul di hadapan Jiang Hongying dengan kecepatan kilat dan menghantamnya dengan keras. Cahaya pedang pelangi datang begitu cepat sehingga Jiang Hongying tidak dapat bereaksi tepat waktu. Selain itu, dia baru saja menyelesaikan hormat kelima, yang menghabiskan genesis ki-nya, dan hanya bisa tanpa daya menyaksikan 4 sinar cahaya pedang mendekat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berubah menjadi naga merah raksasa. Saat 4 sinar cahaya pedang lewat, darah naga berceceran di mana-mana dan meninggalkan 4 luka pedang di tubuh naga merah itu. Lukanya begitu dalam hingga hampir mencabik-cabik tubuhnya. Ah! Naga itu mengeluarkan raungan sedih. Darah naga turun seperti badai dahsyat saat tubuhnya yang luar biasa jatuh dari langit dan menghancurkan gunung yang menjulang tinggi. Naga raksasa itu menggeliat kesakitan sambil mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Semua orang tersentak kaget. Kedua belah pihak sebelumnya sama-sama berimbang, namun siapa sangka Jiang Hongying akan terluka parah dalam sepersekian detik. Banyak orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa 4 sinar cahaya pedang yang sangat tajam itu milik seni Saint Genesis. Tapi Zhou Yuan bisa menyembunyikan seni Saint Genesis di dalam seni Genesis lonceng emas dan mempersulit orang lain untuk mendeteksi keberadaannya. Ini menunjukkan penguasaannya yang mendalam pada kedua seni Saint Genesis. Langkahnya tidak mungkin untuk dilawan. Langkah yang sangat kuat. Meng Chong menelan ludah, matanya dipenuhi teror. Tindakan Zhou Yuan tidak hanya menunjukkan kendali tepat atas kedua seni Saint Genesis, namun juga fakta bahwa ia menampilkan seni tersebut tepat waktu ketika Jiang Hongying sedang menyelesaikan hormat kelima. Pada saat itu, dia mungkin tidak punya waktu untuk memeriksa seni Genesis lawannya dengan cermat dan mendeteksi pergerakan di dalamnya. Oleh karena itu, Zhou Yuan mengetahui waktu yang tepat untuk melancarkan serangan baliknya. Dia jelas memiliki pengalaman yang kaya di medan perang. Tidak mengherankan kalau dia bisa menekan kebanggaan surga tertinggi dari ras suci di surga Guyuan. Meng Chong menghela nafas. Tingkat bahaya Zhou Yuan di dalam hatinya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bersyukur bahwa dia tidak mendengarkan Jiang Hongying dan terlibat dalam air berlumpur itu. Para ahli klan harimau ilahi di belakang Meng Chong saling bertukar pandang dengan ketakutan. Pada titik seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa Jiang Hongying telah kalah?
Zhou Yuan dengan acuh tak acuh memandangi naga merah di tanah yang berlumuran darah. Tidak ada sedikit pun simpati di matanya. Bagaimanapun juga, Jiang Hongying yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Suasana hening berlangsung selama beberapa tarikan napas. Jiang Ba menatap kosong ke arah naga merah yang terluka parah di bawah. Hanya setelah beberapa napas, matanya memerah dan dia marah, cara yang sangat kejam. Kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di klan naga mistik yang bisa melakukan apapun padamu. Saat suaranya yang keras memudar, semburan Genesis Ki yang perkasa dan menakutkan muncul darinya. Fondasi Genesis Ki-nya bahkan lebih kuat daripada milik Jiang Hongying. Selain itu, saat Genesis Ki meraung, semua orang melihat domain hukum menyebar dari tubuhnya. Sikap Jiang Ba yang mengesankan berubah menjadi lebih menakutkan. Jiang Ba melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya dengan marah. Genesis Ki yang perkasa meraung dan dikompresi serta dikonsentrasikan oleh domain hukumnya sebelum mengarah ke Zhou Yuan. Ekspresi semua orang berubah. Tapi saat Jiang Ba hendak menyerang Zhou Yuan, raungan penuh misteri dan keagungan bergema di seluruh dunia. Perasaan dingin melonjak ke hati Jiang Ba dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit tiba-tiba meredup. Cakar binatang raksasa menutupi matahari dan langit. Di bawah cakar itu ada lubang hitam seperti pusaran. Mereka beriak secara misterius dan kekuatan menakutkan bisa dirasakan di dalam diri mereka. Jiang Ba ketakutan karena dia tahu itu adalah tindakan tuntun. Jiang Ba tidak berani gegabah saat menghadapi binatang suci alpa bahkan jika binatang itu belum sepenuhnya terbangun. Serangan telapak tangannya yang awalnya ditujukan ke Zhou Yuan tiba-tiba berubah arah. Ruang terus-menerus hancur di bawah telapak tangan itu dan fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya tersapu bersamaan dengan serangan telapak tangan tersebut. Tapi ketika keduanya bertabrakan, lubang hitam itu sepenuhnya menelan serangan Jiang Ba. Cakar raksasa yang tampaknya mengandung kekuatan misterius merobek segala sesuatu di sepanjang jalan saat itu menebas tubuh Jiang Ba. Suara keras bergema. Jiang Ba meledak seperti bola meriam dan merobek retakan seperti jurang ke dalam tanah. Jiang Ba dengan paksa menenangkan dirinya tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keadaan memalukannya. Tatapan kaget dan ngeri diarahkan ke langit, tempat seekor binatang raksasa misterius memancarkan keagungan kunomor mata binatang itu menyerupai terik matahari dan dia menunjukkan sikap yang mengesankan saat dia melihat ke arah Jiang Ba. Binatang raksasa itu menyipitkan matanya dengan jijik dan mengeluarkan asap putih dari hidungnya. Akhirnya, dia membentuk kalimat di bawah tatapan tertegun. Kamu ingin mengganggu Zhou Yuan, menurutmu apakah tuan muda ini tidak ada? Retakan besar di tanah itu mirip dengan jurang yang dalam, menyebabkan kelopak mata beberapa orang yang melihatnya terlonjak. Rasa hormat membanjiri mata mereka ketika mereka melihat kembali makhluk raksasa di langit. Tekanan binatang suci alpa sangat efektif melawan binatang iblis seperti mereka. Bahkan ahli dengan tingkat kultivasi yang sama akan sedikit tertekan oleh tekanan tersebut. Meskipun Jiang Ba selalu bersikap rendah hati, semua orang tahu bahwa dia adalah ahli terkuat di tim klan naga mistik, bahkan lebih kuat daripada Jiang Hongying. Bagaimanapun, dia adalah ahli domain hukum semu. Namun, Jiang Ba jelas kalah dalam pertarungan sebelumnya dengan Tuntun. Terbukti, kekuatan pertarungan Tuan Leluhur Tao Tie bahkan lebih besar dari miliknya. Di tanah, ekspresi Jiang Ba agak suram, tapi matanya jelas didominasi oleh ekspresi ketakutan dan kewaspadaan. Meski tak berani meremehkan Tuntun, ia merasa tidak boleh kalah. Namun, bentrokan sebelumnya mengajarkannya bahwa dia masih meremehkan kekuatan binatang suci alpa. Meskipun Tuntun belum sepenuhnya terbangun, ia masih memiliki kekuatan yang tiada bandingnya. Para ahli klan naga mistik akhirnya kembali sadar dan buru-buru mendarat, berkerumun di belakang Jian Ba sambil dengan hati-hati menatap Tuntun. Jin Zong dan yang lainnya juga dengan cepat bergerak maju untuk berdiri di belakang Tuntun dan menatap musuh mereka. Zhou Yuan telah mengalahkan Jiang Hongying, dan sekarang Tuntun telah memaksa Jiang Ba mundur. Peristiwa-peristiwa ini tidak diragukan lagi merupakan tekanan yang luar biasa bagi semangat mereka. Di bawah, Zhou Yuan mengangkat alisnya melihat pemandangan ini. Itu kemungkinan besar adalah kekuatan Tuntun yang sebenarnya sebelumnya. Memang agak menakutkan dan menurut perkiraannya, Tuntun seharusnya berada di level puncak bahkan di antara para ahli domain hukum semu ini. Tidak buruk, dia mengacungkan jempol pada Tuntun. Namun, Tuntun hanya mengendus kabut putih dari lubang hidungnya dan dengan bangga mengangkat kepalanya. Meskipun Jiang Hongying telah berulang kali memprovokasi Zhou Yuan sebelumnya, Tuntun merasa Zhou Yuan dapat menghadapinya. Terlebih lagi,
Hal itu tentu saja tidak akan mengganggu pertarungan yang adil. Namun, Jiang Ba menyerang dengan marah karena kekalahan Jiang Hongying, suatu tindakan yang jelas melanggar aturan. Apakah mereka mengira Tuan Tuntun adalah orang yang penurut? Tatapan Zhou Yuan beralih ke sosok Jiang Ba yang agak menyedihkan saat dia menyeringai, sepertinya klan naga mistik tidak memahami arti aturan. Meski dia tersenyum, matanya agak dingin. Jika Tuntun tidak bergerak lebih awal, kemungkinan besar dia akan terkejut dengan serangan itu. Ekspresi Jian Ba berubah menjadi badai. Kamu terlalu brutal. Zhou Yuan tersenyum tipis. Apakah kalian tidak pernah menumpahkan darah di surga Wanshu? Kasih sayang dan persahabatan yang menyentuh hati. Kata-katanya penuh dengan kehangatan. Menatap para ahli lain yang hadir melintas saat mereka memandang Jiang Ba. Surga Wanshu adalah surga yang paling berdarah dan biadab. Bagaimanapun, binatang iblis suka bertarung. Dalam situasi seperti ini, apalagi melihat darah, dimusnahkan pun adalah hal yang biasa. Meskipun Jiang Hongying telah diserang beberapa kali oleh Zhou Yuan dan menderita luka parah, tubuh klan naga mistik kuat dan akan pulih setelah beberapa waktu. Oleh karena itu, alasan Jiang Ba sejujurnya agak menggelikan. Mungkin akan lebih benar untuk mengatakan bahwa Jiang Ba merasa bahwa kemenangan Zhou Yuan atas Jiang Hongying telah menodai martabat klan naga mistik. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk segera menundukkan Zhou Yuan sebagai hukuman. Jiang Ba juga merasakan tatapan mengejek yang melihatnya, menyebabkan kerutan di wajahnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyelesaikan masalah ini dengan bersih. Dia hanya bisa tetap diam saat dia menekan amarah di hatinya. Beberapa anggota klan naga mistik terbang menuju pegunungan. Cahaya Genesis Ki muncul saat Jiang Hongying kembali ke bentuk manusia. Namun, kulitnya pucat pasi dan darah terus-menerus menetes dari tubuhnya. Para ahli klan naga mistik mendukungnya saat mereka kembali ke Jiang Ba. Sudut mata Jiang Ba bergerak sedikit melihat penampilan Jiang Hongying. Kemarahan muncul di dalam diri mereka. Dia dengan cemas bertanya, "Bagaimana kondisimu?" Jiang Hongying mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Kondisinya sangat buruk. Keempat cahaya pedang tidak hanya menebasnya tetapi pedang tajam Ki masih mendatangkan malapetaka di tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Teman-teman klan naga mistik, bukankah kita harus mendiskusikan apa yang akan terjadi selanjutnya? Tawa Zhou Yuan tiba-tiba terdengar. Ekspresi Jiang Ba berubah kaku. Dia tentu saja tahu apa yang dimaksud Zhou Yuan, taruhan buah roh leluhur. Namun, apakah mereka benar-benar akan menyerahkan 7 buah roh leluhur yang telah berjuang keras? Atau haruskah mereka lari? Mata Jiang Ba berkedip-kedip sambil berpikir. Lupakan saja, serahkan taruhannya. Jiang Hongying mengertakkan gigi, suaranya agak serak. Begitu banyak orang yang mengamati taruhan tersebut. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, berita akan menyebar dan itu pasti akan membuat mereka menjadi lelucon besar. Itu tidak sepadan. Jiang Hongying mengangkat wajah pucatnya dan melihat ke arah Zhou Yuan. Meski ekspresinya masih cukup dingin, tidak banyak kebencian yang terlihat. Berani berjudi, berani kalah. Ambil. Dengan sentakan tangannya, 7 seberkas cahaya melesat. Kekuatan roh Zhou Yuan bergerak untuk menangkap 7 benda itu. Alisnya tanpa sadar terangkat ketika dia melihat 7 buah roh leluhur di dalamnya, jelas terkejut dengan tanggapan langsung pihak lain. Dia sudah meminta Tuntun bersiap-siap menghentikan Jiang Ba dan yang lainnya jika melarikan diri. Saat melihat ekspresi terkejutnya, Jiang Hongying dengan dingin berkata, "Saya, Jiang Hongying, bukanlah pecundang." Zhou Yuan mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam dan terharu, seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan di antara wanita, wanita hebat yang memberi kejayaan. Bagian pertama baik-baik saja, tetapi bagian terakhir membuat ekspresi Jiang Hongying berubah menjadi hijau pucat karena marah. Dia mengertakkan giginya, api hampir keluar dari matanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya dan hanya berbalik sehingga dia tidak perlu melihat ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan terkejut lagi. Dilihat dari sikap Jiang Hongying sebelumnya, dia seharusnya meledak seperti petasan. Dia tidak mengira dia akan mengendalikan emosinya. Sepertinya tidak ada lagi jejak keangkuhannya sebelumnya. Dia sepertinya memahami sesuatu, wanita ini telah dipukuli hingga tunduk olehnya. Seperti yang diharapkan, hanya pendekatan keras yang berhasil padanya. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Kesopanannya sebelumnya hanya membuat wanita ini ingin menginjak wajahnya, tetapi setelah dipukuli, dia sekarang sangat kooperatif. Setelah Jiang Hongying menyerahkan buahnya, kelompok klan naga mistik jelas sangat sedih dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi.
Makanya, mereka segera berbalik dan pergi. Faksi lain menghela nafas dalam hati. Tidak ada yang mengira klan naga mistik yang biasanya mendominasi dan agresif akan menderita di tangan Zhou Yuan. Sejak pertunjukan usai, mereka pun mulai berpencar. Meng Chong dari klan Harimau Ilahi berhenti sejenak di Zhou Yuan. Ketika Zhou Yuan menoleh, Meng Chong menangkupkan tinjunya sambil tersenyum, menunjukkan keramahannya. Zhou Yuan membalas isyarat itu dengan menangkupkan tinjunya sendiri. Klan Harimau Ilahi juga merupakan klan besar dengan banyak ahli yang kuat seperti awan di langit. Tentu saja lebih baik mendapatkan lebih banyak teman. Bagaimanapun, ini adalah surga Wanshu dan dia tidak ingin memiliki musuh di mana-mana. Setelah menunjukkan niat baiknya, Meng Chong tidak terburu-buru memperdalam hubungan mereka melainkan pergi bersama anak buahnya. Tubuh Tuntun dengan cepat menyusut, mendarat di kepala Zhou Yuan dan memberinya tepukan ringan. Zhou Yuan memahami niatnya dan dengan cepat mengambil 7 buah roh leluhur. Setelah menambahkan 3 sisa yang merekitaliki, dia sekarang memiliki total 10. Zhou Yuan melihat ke arah Jin Zong dan yang lainnya dan memperingatkan, kalian harus pergi dulu. Jin Zong dan yang lainnya mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhou Yuan dan Tuntun, mereka dapat menebak bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa. Mereka merasa agak iri, tapi juga paham bahwa mereka tidak beruntung untuk ikut serta. 10 buah roh leluhur melayang di depan Tuntun. Ia mengayunkan cakarnya, menghancurkan semua buah menjadi cahaya yang aneh dan misterius. Cakar Tuntun menjangkau ke dalam cahaya, sepertinya mencampurkan sesuatu yang istimewa. Detik berikutnya, cahaya menyala, menyelimuti Zhou Yuan dan Tuntun seperti selaput. Zhou Yuan mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia bergerak dengan selaput itu, berubah menjadi bayangan kabur yang segera menabrak batang raksasa pohon roh leluhur. Tidak ada dampaknya. Batang pohon itu berdesir ketika manusia dan binatang secara aneh menghilang ke dalamnya. Secara lahiriah, para ahli yang belum tersebar tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat pemandangan ini. Beberapa ahli tampaknya memahami sesuatu ketika rasa iri membanjiri mata mereka. Mereka mengetahui dari teks kuno tentang banyak keajaiban garis keturunan binatang suci Alpha. Terbukti, Tuntun telah membuka semacam area khusus. Mereka hanya bisa menghela nafas karena iri. Zhou Yuan sangat beruntung. Setelah menghela nafas, kerumunan lainnya akhirnya berpencar. Utopia roh naga baru saja dibuka dan karena tidak ada apa-apa bagi mereka di sini, mereka hanya bisa pergi ke tempat lain untuk mencoba peruntungan. Ketika tubuh Zhou Yuan menembus batang raksasa, dia merasa seperti sedang berjalan menembus selaput. Sebelum dia bisa merasakan sensasinya dengan baik, pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Dia muncul di dahan pohon kunomor, tatapannya menyapu seluruh area dan menemukan bahwa itu adalah gua pegunungan raksasa yang melingkar. Tanaman merambat menutupi dinding seperti ular piton. Dia melihat ke arah depan dan melihat danau batu giok, kabut muncul di permukaannya. Danau itu luas, airnya berwarna hijau zamrud. Aroma perlahan muncul dari permukaan, dipenuhi energi kehidupan yang menakjubkan. Zhou Yuan menarik napas dan segera merasakan rohnya membara karena hasrat. Tentu saja, rohnya bukanlah satu-satunya yang bereaksi. Dagingnya dan genesis Qi juga mulai mendidih karena kegembiraan. Mata Zhou Yuan menyala karena hasratnya saat dia memuji tempat yang luar biasa. Dia telah menggunakan 10 buah roh leluhur untuk membuka jalan ke sini, harga yang sejujurnya masih agak menyakitkan baginya. Namun, ketika dia melihat Danau Jamrud, dia mengerti bahwa dia telah mendapatkan jackpot kali ini. Jangankan 10 buah, bahkan 100 buah pun tidak mungkin bisa ditukar dengan manfaat sebesar itu. Di kepalanya, Tuntun merasakan emosi Zhou Yuan dan mau tidak mau menamparnya dengan senang. Keinginannya berubah menjadi kata-kata yang masuk ke otaknya, pasti akan ada hal baik saat mengikuti Tuan Tuntun. Zhou Yuan memutar matanya. Namun, karena hal itu telah membawanya ke tempat yang bagus, dia akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak membantahnya. Tuntun juga tidak bermaksud untuk bertengkar dengan Zhou Yuan, matanya juga menyala saat membuka Danau Giok. Perlu diketahui bahwa tidak sembarang pohon roh leluhur dapat menghasilkan danau seperti ini, dan hanya akan terbentuk pada pepohonan yang memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Mereka sangat beruntung menemukan danau roh di pohon pertama yang mereka masuki. Danau roh leluhur mengandung sejumlah besar energi esensi yang diserap pohon dari utopia roh naga. Pertumbuhan pohon itu sepenuhnya bergantung pada energi esensi yang tersimpan di sini. Itu juga sangat bermanfaat bagi Tuntun.
Tuntun terbang ke udara dan terjun lebih dulu ke dalam danau. Ia dengan cepat kembali ke bentuknya yang besar, menciptakan gelombang raksasa. Tubuhnya tampak seperti lubang hitam, tanpa henti melahap energi esensi dari danau roh leluhur. Zhou Yuan khawatir. Bajingan kecil, sisakan aku sedikit. Dia tidak membuang waktu lagi dan juga melompat ke dalam danau. Ketika dia memasuki perairan, Zhou Yuan menyadari bahwa air itu cukup kental. Kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya segera mulai melonjak ke dalam tubuhnya. Saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya mulai bergerak, Zhou Yuan dengan cepat menuju ke kedalaman danau dan duduk. Dia perlahan-lahan memasuki kondisi konsentrasi ketika kekuatan isap yang sangat besar melonjak, menciptakan pusaran air raksasa di sekelilingnya. Bintik-bintik cahaya giok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air, melesat ke tubuhnya seperti burung di hutan. Rohnya juga mulai mengambil tindakan. Ia membuka mulutnya dan menghirupnya dengan lembut. Setengah dari titik cahaya hijau dengan cepat tertelan olehnya. Ribuan sinar cahaya muncul dari rohnya, mengembun di belakang kepala Zhou Yuan seperti lingkaran cahaya yang indah dan misterius. Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan puncaknya, tahap transformatif, kultivasi roh perlahan mulai meningkat. Efeknya sangat jelas, Zhou Yuan sangat gembira. Seseorang harus tahu bahwa dia telah mencoba berbagai metode untuk meningkatkan kekuatan rohnya tetapi pada akhirnya gagal mencapai tujuannya. Sekarang, di dalam danau roh leluhur, dinding roh yang awalnya kokoh dan padat akhirnya tampak mengendur. Selain pertumbuhan rohnya, separuh titik cahaya hijau lainnya terbelah menjadi dua. Satu bagian beredar bersama Genesis Ki-nya, akhirnya memasuki dueling ilahi sebelum ditelan oleh sumber sejati yang duduk di dalamnya. Separuh lainnya tenggelam ke dalam dagingnya dan terus beredar di tubuhnya. Saat ini, Zhou Yuan sedang memahami apa arti kebahagiaan. Sumber sejati di dueling ilahinya berdenyut dengan kekuatan tak terbatas saat ukurannya yang sepanjang 7 inci mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Dagingnya mulai menggeliat kegirangan saat cahaya kaca berkembang. Cahaya mistik menjangkau jauh ke dalam tubuhnya, terus menyempurnakan dan memperkuat daging, otot, saluran, dan tulangnya. Ini adalah kegembiraan sejati, kemajuan dalam ketiga aspek, roh, Genesis Ki, dan tubuh. Kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan melonjak di hati Zhou Yuan, sebelum akhirnya kembali tenang. Dia duduk di kedalaman danau, bintik-bintik cahaya hijau terus-menerus terbentuk dalam pusaran air di sekitarnya sebelum menyerbu ke dalam tubuhnya gelombang demi gelombang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya akan melonjak ke level lain setelah ini. Pada saat itu, dia akhirnya mampu melakukan perlawanan bahkan melawan para ahli domain hukum semi. Pikiran Zhou Yuan perlahan-lahan dikesampingkan saat ia memasuki kondisi konsentrasi maksimum. Air di danau roh leluhur bergejolak dengan keras karena dua pusaran air raksasa, masing-masing dengan senang hati menikmati energi yang dikumpulkan oleh pohon roh leluhur selama ribuan tahun. Mungkin, baik manusia maupun binatang tidak menyangka bahwa ini akan berlangsung selama sebulan penuh. Saat Zhou Yuan dan Tuntun tenggelam di danau roh leluhur, gelombang besar muncul di utopia roh naga. Gelombang tersebut bukan disebabkan oleh bentrokan antara berbagai klan surga Wanshu, namun tanda-tanda musuh sejati mereka muncul saat mereka menjelajah lebih jauh ke dalam utopia roh naga. Itu adalah klan binatang jahat yang dikirim oleh ras suci. Ketika berita tentang klan binatang jahat menyebar, semua tim surga Wanshu berhenti bertarung. Para petinggi telah memberikan perintah kematian, bunuh setiap anggota klan binatang jahat di utopia roh naga. Tentu saja, bahkan tanpa perintah ini, banyak ahli kelas 7 tidak akan pernah berkompromi dengan klan binatang jahat. Lagi pula, kebencian di antara mereka begitu dalam sehingga setiap kali mereka bertemu, itu adalah hidup atau mati. Oleh karena itu, setiap pertemuan antara kedua belah pihak selama bulan berikutnya menghasilkan pertempuran berdarah yang hanya bisa digambarkan sebagai tindakan yang kejam. Bau darah yang menyengat perlahan mulai menyebar di utopia roh naga. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a